Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, ada hamba-hamba yang tidak pandai bicara, yang lisannya tidak fasih merangkai kata, tapi hatinya selalu berbicara dengan Tuhannya. Dalam diam, mereka berzikir. Dalam sepi, mereka bersujud. Dalam luka, mereka berserah. Hari ini, kita akan menyelami rahasia hati yang dekat dengan Allah. Bagaimana seseorang bisa begitu dicintai langit, meski tak satu kata pun keluar dari lisannya. Bagaimana diam bisa menjadi zikir, dan air mata bisa lebih nyaring dari doa panjang. Sebelum kita mulai lebih dalam, yuk, tuliskan, Shollu ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah. Dan jangan lupa, like video ini, komen hal terbaik yang kamu rasakan, subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat-sahabat kamu agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Mari kita duduk sejenak, heningkan hati, dan biarkan ruh kita berbicara. Ada orang-orang yang tak banyak bicara, tapi diamnya memekakan telinga langit. Mereka tidak pandai menyusun kata, tidak lihai memukau dengan dalil, tidak viral dalam dakwah, tidak terlihat oleh manusia, tapi doanya menggetarkan arsy. Itulah hati-hati yang dekat dengan Allah. Meski lidah mereka tak gemar berceramah, tak fasih menuturkan hikmah, namun hati mereka selalu hidup dalam detak yang pelan, tapi tulus. Hati-hati ini bukan sekadar tenang, tapi tenggelam dalam keyakinan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Mereka tidak banyak berkata, "Aku cinta Allah." Tapi mereka berjalan, berdiri, duduk, dan tidur, seolah Allah selalu ada di hadapannya. Tak ada yang tahu siapa mereka, karena mereka tidak butuh dikenal. Mereka menanam cinta, tapi tak berharap panen pujian. Mereka hanya ingin satu hal, hati yang pulang dalam keadaan dicintai Allah. Hati yang dekat dengan Allah tidak memerlukan kalimat-kalimat megah. Karena hubungan hati dan Allah bukan perkara bunyi, tapi rasa. Banyak yang bibirnya fasih bersholawat, tapi hatinya lalai dari Rasulullah. Banyak yang mulutnya rajin berdoa, tapi hatinya sedang menatap dunia. Namun ada pula yang bibirnya keluh, tapi hatinya selalu menyebut asmanya. Mereka tak perlu berkata, karena hatinya telah cukup bersaksi bahwa mereka mencintai Allah lebih dari segalanya. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa jauh, jangan buru-buru merasa rendah, karena kadang Allah justru dekat dalam hening yang kamu anggap kehampaan. Jangan remehkan zikir diam. Jangan remehkan air mata yang tak bersuara. Jangan remehkan dada yang berguncang tanpa satu kalimat pun. Karena boleh jadi, itulah yang paling didengar oleh langit. Tak semua yang jatuh dari mata adalah kelemahan. Tak semua diam adalah ketidaktahuan. Dan tak semua ketenangan berarti kosong. Ada air mata yang tak disadari siapapun, yang jatuh hanya dalam pelukan sajadah, di waktu yang semua orang tertidur, saat dunia sedang sunyi, dan langit mulai membuka pintunya. Mereka yang dekat dengan Allah, bukan karena banyaknya kata yang mereka ucapkan, tapi karena air mata yang mengalir dari luka-luka hati, yang tak pernah mereka tunjukkan kepada manusia, tapi selalu mereka bisikkan kepadanya. Air mata yang tak dipublikasikan, bukan untuk pencitraan ibadah, melainkan karena hati mereka tahu. Yang paling indah adalah apa yang hanya Allah yang tahu. Ada orang yang dalam seharinya tak banyak menggerakkan lisannya untuk berzikir, tapi setiap detak jantungnya memanggil namanya. Dalam isyarat yang tak bisa dilihat, dalam rasa yang tak bisa diterjemahkan. Mereka diam, tapi hatinya menggigil karena takut dosa. Mereka tenang, tapi jiwanya menangis karena rindu kepada Allah. Mereka tidak banyak minta kepada dunia,
karena mereka tahu, yang paling mereka butuhkan bukan dunia, tapi selamatnya akhirat. Saudaraku, ada luka-luka lama yang mungkin kamu simpan sendiri. Tak pernah diceritakan, tak pernah dipahami orang lain. Tapi dalam sepi, kamu memandang langit, dan hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Lalu diam. Tak ada doa panjang, tak ada kalimat tersusun. Tapi, kamu merasa lega. Itu bukan tanpa makna. Itu adalah bukti bahwa hatimu sedang bicara dengannya. Rasulullah pernah berkata, "Ketahuilah, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasadnya rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka rawatlah hatimu. Meskipun lidahmu sedang tak kuat mengucap, meskipun jiwamu sedang ingin sendiri, maka cukupkanlah dengan isyarat hati. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Jangan kira kamu harus jadi orang hebat dulu untuk dekat dengan Allah. Kadang, orang yang merasa paling tak pantas itulah yang paling dicintai. Karena mereka sadar, mereka bukan siapa-siapa tanpanya. Ada wajah-wajah yang tak dikenal oleh dunia. Tak viral, tak populer, tak dipuja-puji. Mereka tak duduk di barisan depan majelis. Tak dikenal sebagai ustadz. Tak punya gelar di balik namanya. Namun namanya harum di langit. Karena apa? Karena hatinya jujur. Ada orang-orang sederhana yang kita lihat lewat di jalan. Pakaiannya lusuh, langkahnya biasa saja. Namun barangkali setiap langkah itu menjadi saksi cintanya kepada Allah. Karena setiap pagi ia berjalan menuju masjid, meski tubuhnya lelah. Karena setiap malam ia menangis dalam hening, meski tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Karena setiap harinya ia merasa malu, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhannya. Saudaraku, tahukah kamu bahwa di akhirat nanti, banyak orang yang akan kaget, karena mereka melihat orang-orang yang dulu tidak dianggap di dunia, justru duduk di tempat tertinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan cintanya kepada Allah. Seperti seorang kekasih menyimpan rindunya dalam-dalam. Tak diumbar, tak dipertontonkan. Namun saat waktunya tiba, Allah membalas cinta itu dengan kemuliaan yang tak bisa dibayangkan manusia. Hati yang dekat dengan Allah tak perlu disorot kamera, tak butuh apresiasi dari dunia. Karena satu pujian dari Allah jauh lebih berharga dari sejuta pujian manusia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mencari ridho Allah, meskipun dibenci manusia, maka Allah akan meridhainya dan menjadikan manusia pun ridho kepadanya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mereka hidup di antara kita, para pecinta sejati, yang mungkin tak pernah berceramah, tak pandai menulis dakwah, tapi setiap geraknya adalah ibadah. Ia tak pernah mengeluh di depan manusia, karena ia terlalu sibuk mengadu pada Allah. Ia tak banyak bicara tentang sabar, karena ia sedang menjalaninya. Di balik dinding rumah-rumah yang sederhana, di sela detak jam yang terdengar pelan, ada jiwa-jiwa yang tiap malam berbicara tanpa suara kepada Allah yang Maha Mendengar. Mereka bukan siapa-siapa, tapi di mata Allah, mereka mulia. Karena hati mereka tak sibuk menilai orang lain, tetapi sibuk memperbaiki diri sendiri. Maka jika hari ini kamu merasa tidak istimewa, jika kamu merasa hidupmu biasa saja, tak punya keahlian menonjol, tak dikenal siapa-siapa, ingatlah ini, yang membuatmu dekat dengan Allah, bukan suara yang keras, tapi hati yang ikhlas. Bukan jumlah hafalanmu, tapi jumlah tangisanmu dalam diam. Bukan kata-katamu, tapi keyakinanmu yang tak pernah padam. Pernahkah kamu merasa, saat kamu tidak sedang sholat,
tidak sedang membaca ayat suci, tidak sedang menengadahkan tangan berdoa. Tapi tiba-tiba, air mata jatuh. Itu bukan air mata biasa. Itu adalah tangisan hati yang telah terlalu rindu. Rindu kepada tempat ia berasal. Dan tempat ia akan kembali, kepada Allah. Ada kalanya hati menjadi lebih fasih dari lisan. Ia tahu apa yang ingin dikatakan, tapi tak sanggup diterjemahkan menjadi kata. Ia hanya bisa diam. Dan dalam diam itu, ia bicara dengan bahasa yang hanya Allah yang paham. Itulah kenapa seringkali doa terbaikmu bukan saat kamu banyak bicara, melainkan saat kamu hanya mampu menunduk, menangis, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku hanya ingin dekat dengan MU." Rasulullah pernah bersabda, "Ketahuilah, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka jika hatimu saat ini sedang sesak, dan kamu tak tahu harus berdoa seperti apa, jangan panik. Jangan merasa jauh dari Allah. Karena bisa jadi, justru di saat itulah, hati kamu sedang paling jujur. Hati yang jujur tidak butuh banyak dalih. Ia hanya tahu satu hal, bahwa Allah adalah tujuan, dan dunia hanyalah perantara. Itulah sebabnya para kekasih Allah dari zaman ke zaman adalah mereka yang tak banyak bicara. Tapi dunia bergetar karena kedekatannya dengan langit. Lihatlah para wali. Lihatlah para sufi. Lihatlah para ulama yang hidupnya jauh dari sorotan. Tapi jika mereka angkat tangan, hujan bisa turun, musibah bisa reda, dan rahmat bisa tercurah. Bukan karena kata-kata mereka hebat, tapi karena hati mereka selalu hidup dalam kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mencintai. Saudaraku, jika hari ini kamu masih merasa tak layak, jika kamu masih merasa kotor, masih bergelimang dosa, masih tersandung niat dan tujuan, jangan menyerah, karena hati yang mau kembali adalah hati yang paling dirindukan oleh Allah. Tak perlu tunggu sempurna untuk mendekat. Tak perlu menunggu hafal doa panjang. Tak perlu menunggu jadi ustadz. Datang saja. Bawa hatimu yang remuk. Bawa jiwamu yang penuh luka. Bawa seluruh rasa bersalahmu. Lalu duduklah. Dan cukup katakan dalam batin, "Ya Allah, aku pulang." Dan Allah akan membuka pintunya, bukan hanya untuk memaafkanmu, tapi untuk memelukmu. Di dunia ini, semakin ramai manusia, semakin sepi hati yang tak berteman dengan Allah. Kamu bisa berada di tengah keramaian pesta, di antara gelak tawa dan pujian manusia, tapi hatimu terasa kosong, hampa, tak tenang. Lalu kamu pulang. Berbaring di kamar, dan sunyi pun datang. Bukan sunyi karena sepi, tapi sunyi karena jiwa sedang haus, dan tak tahu harus minum dari mana. Saudaraku, itulah tanda bahwa hati kamu bukan mati, tapi sedang mencari arah. Rindu itu bukan hanya datang dari makhluk. Terkadang, hati kita bisa rindu pada Tuhannya, tapi kita tak tahu bagaimana caranya pulang. Dan rindu yang seperti itu adalah rindu yang paling mulia. Karena hanya hati yang pernah mengenal cahaya, yang bisa merasa gelap saat jauh darinya. Ada satu kisah dari para salaf terdahulu. Seseorang datang kepada seorang alim dan berkata, "Wahai Syaikh, aku sering menangis, tapi tak tahu sebabnya." Syaikh itu menjawab, "Itu karena hatimu pernah disentuh oleh Allah, dan sekarang engkau mencarinya kembali. Maka jangan remehkan tangisan yang tak punya sebab. Jangan abaikan rindu yang datang tiba-tiba. Jangan sepelekan hening yang membuat kamu ingin duduk dan merenung sendirian. Karena bisa jadi, itu cara Allah memanggilmu. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Dan saat Allah sudah mulai memanggilmu,
Tak ada yang bisa mengisi hatimu selain kedekatan kepadanya. Sahabatku, ketahuilah, hati yang terbiasa dengan dunia akan selalu haus dengan validasi. Haus pengakuan, haus cinta, haus pujian. Tapi hati yang sudah mengenal Allah, cukup dengan satu senyuman dari langit. Ia bisa hidup dan tenang. Itulah sebabnya para pecinta Allah tak banyak menuntut. Mereka tak haus disanjung, tak sibuk ingin dibela. Karena hati mereka sudah penuh oleh sesuatu yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh ruh. Ketenangan dari Allah. Jangan heran jika banyak orang yang semakin sukses, semakin kaya, semakin dikenal, tapi hatinya semakin gelisah. Karena tanpa kedekatan dengan Allah, segala pencapaian hanya akan terasa seperti debu. Sebaliknya, ada orang yang tidur di lantai tanah, makan sekedarnya, tidak dikenal siapa-siapa, tapi hatinya penuh syukur dan damai. Kenapa? Karena ia tidak tinggal di istana, tapi hatinya dihuni oleh Sang Raja, Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, jika hari ini hati kamu sedang gelisah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Barangkali itu sinyal dari langit, bahwa kamu sudah terlalu sibuk dengan dunia, dan lupa dengan pemilik segala keheningan. Cobalah duduk malam ini, saat semua orang terlelap. Lalu ucapkan pelan dalam hatimu, "Ya Allah, aku hanya ingin damai. Dan aku tahu, damai itu hanya ada dalam dekapan MU." Tak semua cinta harus diumbar dengan kata. Tak semua rindu harus diucapkan terang-terangan. Begitu pula dengan cinta dan rindu kepada Allah. Kadang, ia hanya menetap di hati. Diam. Tapi hidup. Ada orang-orang yang tak fasih dalam berdoa. Lidahnya kaku. Ia tak pandai menyusun kalimat indah seperti para ulama. Namun hatinya bergetar tiap kali nama Allah disebut. Air matanya jatuh, meski bibirnya tak bergerak. Ia tersungkur dalam sujud panjang, meski tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dan ketahuilah, bisa jadi, sujudnya itu lebih dicintai Allah daripada 1000 kata yang dilantunkan tanpa rasa. Hati yang tulus tak butuh banyak pertunjukan. Ia tahu kemana harus menghadap. Ia tahu siapa yang pantas dicintai. Dan ia tahu bahwa kedekatan kepada Allah bukan soal suara, tapi soal kehadiran jiwa. Dalam salah satu riwayat, dikisahkan ada seorang lelaki yang sering menangis dalam sunyi. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak ibadah yang mencolok. Namun saat meninggal, langit dan bumi bersaksi bahwa ia adalah kekasih Allah. Orang-orang bertanya, apa amalannya? Sang guru menjawab, ia memiliki hati yang tak pernah kosong dari Allah, meski lisannya diam. Sahabatku, hati itu seperti sumur. Kadang ia dalam dan tak terlihat, tapi menyimpan air yang menyegarkan jiwa. Dan di antara sumur-sumur hati itulah, Allah melihat siapa yang paling jernih. Bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling tulus dalam diam. Ada kalanya, kamu berzikir hanya di dalam hati. Tak ada tasbih di tangan. Tak ada lafaz terdengar. Hanya alunan lirih dari dalam dada. Dan tahukah kamu, zikir semacam itulah yang justru paling murni. Karena ia tak terdengar oleh siapapun. Tak bisa dipuji. Tak bisa disanjung, tak bisa dilihat manusia. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang membalas, dan hanya Allah yang memeluk. Jangan minder jika kamu bukan orang yang lantang dalam ceramah. Jangan merasa kecil jika kamu bukan ahli dalam khutbah. Karena terkadang, satu getaran dalam hati yang mengingat Allah, lebih berat timbangannya di sisinya daripada 1000 kata yang hanya menggema di mulut. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian.
Hadis riwayat Muslim. Hati adalah pusat ibadah yang sejati. Dan jika hati itu hidup, maka seluruh tubuh akan hidup. Tapi jika hati itu mati, maka semuanya akan kosong, meski tubuh terus bergerak. Jadi, sahabatku, jika hari ini kamu merasa tak mampu berkata-kata, tak mengapa. Cukup hadirkan hatimu di hadapannya. Cukup beri ruang pada sujudmu untuk bercerita. Cukup izinkan air matamu menjadi saksi bahwa kamu rindu pada Allah. Dan saat kamu menghadapnya kelak, kamu tak akan ditanya seberapa banyak kamu bicara, tapi seberapa jujur hati kamu mencintainya, dalam diam. Sahabat jiwa, tidak semua orang bisa menangis dalam zikir, dan tidak semua orang bisa tersenyum dalam ujian. Tetapi orang yang hatinya dekat dengan Allah, dia bisa melakukan keduanya. Bahkan tanpa kata, bahkan tanpa suara. Ia menangis bukan karena dunia menghinakannya, tapi karena ia merasa belum pantas dicintai oleh Tuhannya. Ia tersenyum bukan karena dunia memujinya, tapi karena yakin Allah bersamanya, meski tak satu pun manusia peduli. Pernahkah kamu merasa hati ini begitu penuh? Padahal tak ada yang kamu ceritakan kepada siapa-siapa? Itulah saat ruh kamu berbicara. Bukan pada manusia, tapi kepada Allah. Tuhan yang menciptakan hati, dan tahu seluruh isinya. Bahkan sebelum kamu menyadarinya. Ada banyak orang yang terlihat biasa-biasa saja di dunia. Tapi di sisi langit, mereka sangat istimewa. Bukan karena ketenaran mereka. Bukan karena ucapan mereka yang viral, tapi karena dalam diam, mereka adalah penyembah sejati. Mereka sujud dengan hati yang gentar. Mereka berjalan dengan penuh takwa. Mereka menunduk, tapi hatinya bersinar. Kita sering tertipu dengan lisan. Banyak kata yang indah, tapi tak berasal dari hati. Sebaliknya, ada keheningan yang dalam, yang justru merupakan dialog paling indah antara hamba dan Tuhannya. Allah mencintai kejujuran, bahkan jika itu hanya ada dalam bisikan jiwa, tanpa satupun lafaz keluar dari lisan. Sahabatku, jangan kira kamu harus berbicara keras agar Allah mendengar. Bahkan sebelum kamu berucap, Allah sudah tahu segala isi hati kamu. Dan seringkali, justru dalam diam itulah Allah paling dekat, paling menyimak, paling mencintai. Karena itulah para wali Allah seringkali bukan mereka yang bicara banyak, tapi mereka yang hatinya tidak pernah lepas darinya. Lidah boleh diam, mata boleh tertutup, tangan boleh terlipat, tapi hati, biarlah tetap berjalan menuju Allah. Satu langkah demi langkah, mendekat, dan semakin mendekat. Dan jika kamu sudah dekat, maka dunia tak lagi menakutkan. Manusia tak lagi jadi ukuran. Dan hidup akan jadi zikir panjang yang terus berdenting dalam jiwa. Sampai napas terakhir. Akhirnya, kita semua adalah pejalan. Bukan soal seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa jauh hati kita berjalan menujunya. Semoga setiap diam kamu adalah bentuk zikir yang tersembunyi. Setiap lirih kamu adalah doa yang dikabulkan. Dan setiap getar hati kamu adalah tanda bahwa Allah masih memanggil kamu, masih mencintai kamu, masih menunggu kamu pulang. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa tulis, Shollu ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah. Bagikan video ini kepada sahabat yang kamu cintai, agar mereka juga merasakan ketenangan hati yang mendalam. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini, agar kita bisa terus berbagi cahaya dan kebaikan yang meneduhkan jiwa. Ya Allah, bimbinglah kami dalam diam kami. Dekatkan hati ini kepada MU. Meski lisan kami tak pandai berkata, berikan ketenangan yang hanya datang dari MU.
Dan jadikan setiap detak jantung kami sebagai zikir yang mengantar kami menuju surga MU. Amin. Ya Ar-Rabbal A'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.